harusnya itu. Cuma untuk saran saya begitu, karena ini juga saran dari guru-guru saya ketika di Mesir, jangan sembarang syekh untuk kita dengar. Kenapa? Karena tidak seluruh syekh itu mempunyai tajwid yang benar, terutama sekali bukan sekedar tajwid saja, tetapi tentang wakafnya, ibtidaknya, segala macam yang berhubungan dengan adab atau maafnya. Seperti contohnya imam-imam Masjidil Haram itu sebenarnya kalau kita ingin bacaan yang benar dan hafalan yang benar, bukan Imam Masjidil Haram kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi ulahu samiyya, fitratun min bahri judihi tamla'ul ardariya, wa nazratun min aini ridahu tusayrul kafira wadiya. Al-jannatu liman ata'ahu walau kana 'abdan habasyiya, wan naru liman asahu walau kana syarifan qurasyiya. Anzala 'ala 'abdihi wa mustafahu kitaban zakiyan bahiyya, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah hatta tarakana fi mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazibu anha illa halik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu, bapak, ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah memberikan nikmat yang luar biasa, terutama sekali kepada anak pribadi, bisa bersilaturahim dengan ustaz dan ustazah sekalian. Walaupun jarak memisahkan kita cukup jauh, namun dengan perantaraan teknologi kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak secara langsung. Salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama sekali saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada asatiz dan asatizah sekalian sudah memberikan kehormatan kepada saya untuk bisa menyampaikan kajian dan bertemu dengan asatizah sekalian pada forum ini, di mana saya diberikan amanah untuk menyampaikan kajian judulnya At-Ta'ammul Ma'al Quran, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita perhatikan terlebih dahulu judulnya ini, ya. Biasanya ada dua model kalimat yang mirip dan tujuannya mirip juga terhadap Al-Quran ini. Ada ta'amal ma'al Quran pakai ain, yang artinya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang yang diamanahkan ta'amul, ya. Ta'amul ini kalau bahasa kita merenung, ya, meditasi, ya. Jadi bagaimana kita meditasi merenung terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran, kemudian dari sana kita bisa mendapatkan tuntunan supaya kita bisa beramal dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Barangkali kira-kira itulah yang kita inginkan dengan kajian ini. Sebagaimana ayat atau hadis yang sudah dibacakan oleh Ustadz kita tadi itu, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Dan di sini kita berkesempatan untuk menjadi orang terbaik. Kalau kita tidak mampu untuk mengajarkan, kita belajar terlebih dahulu. Maka di depan dan di belakangnya kita bisa menjadi orang yang terbaik sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkatkan dengan Al-Quran ini kaum yang banyak, maksudnya banyak orang yang terangkat derajatnya dengan Al-Quran ini, dan juga banyak orang yang terhinakan dengan Al-Quran ini. Kenapa? Bagi orang yang beriman kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran, kemudian mengamalkannya, maka dia akan terangkat di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang kita saksikan. Ya, anak-anak kecil baru dia belum mempunyai ilmu tinggi, tetapi dia hafal Al-Quran, bisa baik membacanya, derajatnya terangkat, dimuliakan oleh orang. Dan sebaliknya, sekalipun orang sudah berpangkat tinggi, orang terkenal, kaya raya, tapi karena kedurhakaannya kepada Al-Quran, maka dia menjadi hina seperti Abu Jahal dan semacamnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, Sami'tu Rasulullah SAW qala, kata dia, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran akan datang untuk menjadi syafaat bagi orang yang membacanya nanti di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahluhu, akan didatang Al-Quran itu nanti di hari kiamat dan orang yang ahlinya, maksudnya orang yang membaca dan mengamalkannya, alladzi kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu orang yang mengamalkannya ketika hidup di dunia dulu. Taqaddamahu suratul Baqarah wa Ali Imran tahajjani an sahibihima. Majulah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kita nak tahu bagaimana bentuknya nanti, ya, diwujudkan oleh Allah surah Al-Baqarah dan Ali Imran ini. Kedua-duanya berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberikan pembelaan terhadap orang yang menghafal dan mengamalkannya. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, Ustadz dan asatizah sekalian, ini kita sampaikan beberapa hadis terlebih dahulu tentang motivasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, supaya kita bersemangat untuk berta'amul dan berta'amal bersama Al-Quran, berinteraksi dan merenungkannya. Satu lagi hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Hadis yang sangat terkenal. Rasulullah mengatakan orang yang membaca Al-Qur'an, perlu kita garis bawahi di sini, setiap kalimat yaqra'u, membaca, bukan maksudnya seperti kita bisa membaca Al-Qur'an sekarang ini. Yang dimaksud dengan membaca di dalam hadis Rasulullah itu adalah orang yang hafal Al-Quran. Wa huwa mahirum bihi, dan dia mahir dengannya, dengan Al-Quran itu, nanti akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajron. Dan siapa yang membaca Al-Quran, maksudnya dia hafal Al-Quran tetapi tidak lancar, ya, banyak tersalah-salah atau tersendat-sendat, kemudian dia berat dalam membacanya itu, maka ya tak, ya, dari bunyinya saja sudah terbayangkan berat begitu, maka dia akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala dia membacanya dan pahala kesusahannya begitu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, seterusnya kita munculkan pertanyaan tadi, ta'amul, ya. Bagaimana seharusnya kita mempelajari, mendalami Al-Quran ini, ya. Soalnya kata Said Qutb, al-hayatu tahta zilalil Quran ni'mah la ya'rifuha illa man zaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu merupakan suatu kehidupan yang sangat nikmat, yang tidak akan diketahui atau tidak dirasakan kelezatannya kecuali oleh orang yang dia tenggelam atau betul-betul berusaha untuk itu, ya. Tidak akan tahu bagaimana lezatnya kecuali orang yang merasakannya. Untuk itu juga dia mengatakan Al-Quran yang dibaca oleh
apa yang kita baca pada hari ini tidak ada bedanya sedikit pun dengan Al-Quran yang dibaca oleh Abu Bakar, oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, oleh Utsman dan para sahabat yang sudah berlalu. Tidak ada berbeda walaupun satu huruf. Tetapi kenapa Rasulullah SAW dengan sedikit sahabat yang pada waktu itu jumlahnya cuma ribuan orang bisa merubah wajah dunia dari jahiliyah menjadi Islamiyah, dari jahiliyah menjadi ilmiah, ya, dari kebodohan menjadi penuh ilmu pengetahuan dan peradaban. Kemudian di mana letak perbedaan antara kita sekarang dengan mereka? Kalau kita lihat ya, hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang para sahabat yang ahli di dalam Al-Quran, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, khuzil Qur'ana min arba', ambil Al-Quran itu dari khuzil Qur'ana min arba'ah, ambil Al-Quran itu dari 4 orang. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah mengatakan khuzil Qur'ana min arba'ah, jadi ada 2 jalur hadis yang kedua-duanya ini menyebutkan tentang para sahabat yang ahli di dalam Al-Quran, ada 4 orang. Di dalam riwayat yang pertama, ya, kalau kita gabungkan dengan yang kedua, maka kita menemukan 6 orang seluruhnya. Kenapa? Karena 2 orang yang pada hadis kedua sudah disebutkan terlebih dahulu, juga sudah disebutkan pada hadis pertama. Siapakah orangnya? Abdullah bin Amru, Abdullah ibnu Mas'ud. Fabada'a minhu. Abdullah ibnu Mas'ud dimulai dari dirinya. Nah, inilah orang yang paling ahli di dalam masalah Al-Quran. Ya, sehingga beliau mengatakan, andaikan ada orang yang lebih tahu daripadaku tentang Al-Quran, kemudian tempat dia berada itu mungkin kita capai dengan memacu kuda atau berjalan kaki, pasti aku akan menemui dia. Kenapa? Karena dia yang selalu mendampingi Rasulullah ketika wahyu turun. Dia paling tahu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Sabit atau Abu Musa al-Asy'ari, Abu Maula Abi Huzaifah, itu Salim Maula Abi Huzaifah, dan ada namanya Abu Zaid. Ya. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang betul-betul ahli, ya, pakar sekali dalam Al-Quran, 4 orang itu saja. Yang lainnya hafal Al-Quran tetapi tidak seahli yang ini, begitu. Tetapi kenapa bisa mereka merubah wajah dunia seperti yang kita sampaikan tadi? Sementara kita pada hari ini, ya, jangankan untuk di dunia, ya, saya kemarin bulan Ramadan tahun lalu ikut safari Ramadan dengan wali kota Padang. Dia menyampaikan bahwa di kota Padang, bukan Ramadan yang kemarin ini, Ramadan yang lalu lagi, dia mengatakan di kota Padang ini saja ada 40.000 orang yang sibuk menyibukkan dirinya dengan menghafal Al-Quran, atau hafiz Quran itu ada 40.000. Itu baru di kota Padang. Ya, tidak bisa kita bayangkan se-Indonesia, bahkan sedunia, gitu kan. Namun kita munculkan pertanyaan, kok wajah dunia masih seperti ini saja? Ya, terutama kita Indonesia, sementara hafiz Al-Quran begitu banyaknya. Bahkan ada di RCTI, di hafiz RCTI, ya, program tahfiz ini dan itu, di mana-mana menjamur tahfiz Al-Quran. Tapi kenapa umat Islam atau kita orang Indonesia justru semakin hari semakin membuat kening kita mengernyitkan kening melihat akhlak, melihat tingkah laku, ya, masyarakat kita, gitu. Apanya yang salah? Sementara para sahabat cuma sedikit bisa merubah wajah dunia. Maka disinilah perlu kita belajar memperhatikan dan menyadari, serta mungkin ada sesuatu yang akan kita lakukan setelah ini. Terutama sekali bagi ustadz dan asatizah sekalian yang menjadi pendidik, ya, yang sekolahnya adalah sekolah SDIT atau yang ada IT-nya di belakang, begitu, Islam terpadunya. Ini menjadi PR bagi kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik ke depannya dengan naungan Al-Quran atau didikan serta wejangan Al-Quran, begitu. Mesti ada sesuatu yang berubah dan lebih maju pada masa yang akan datang. Pertama, kita lihat terlebih dahulu cara membaca Al-Quran itu dulu. Ada 4 disebutkan di dalam Al-Quran cara membaca Al-Quran, ya. Yang pertama adalah qiraah, ya.
Dan ini adalah ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengatakan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra kalau kita baca di dalam bahasa kita bahas di dalam bahasa Arab, artinya adalah membaca di dalam bahasa kita yang tujuannya itu adalah untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Sehingga kita mengatakan bahwa membaca itu pintu gerbang menuju pengetahuan. Begitu juga dengan Iqra. Makanya itulah ayat pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ayat Qul la ilaha illallah, katakan tiada Tuhan selain Allah. Tetapi diturunkan oleh Allah, Iqra, bacalah, supaya manusia ini mempunyai ilmu pengetahuan. Dan dengan ilmu pengetahuan itu kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulnya, dan kenal dengan apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan ini. Qiraah ini kira-kira maksudnya di dalam bahasa kita baca, kemudian kita mendapatkan informasi. Dah, selesai. Ya, kita dapatkan ilmu. Ya. Seperti kita membaca koran, kita dapatkan berita, selesai sudah. Nah, kemudian apakah cukup seperti itu? Tidak, ini baru batasan pertama. Ya, kita mulai mengenal. Kemudian setelah itu Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, tartil itu kita baca huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, mesti sempurna, tepat. Tidak seperti kita berbahasa selain bahasa Arab atau berbahasa Al-Quran. Bahasa apapun, ya, walaupun tidak tepat hurufnya keluar, kata-katanya tidak tepat, tapi lawan bicara kita sudah paham, selesai sudah. Ya, tidak akan dipermasalahkan sekali begitu. Tetapi di dalam membaca Al-Quran mesti tepat sekali membacanya, sehingga walaupun orang sudah mahir, dia tetap mesti mengulang-ulang terus, bahkan menambah pengetahuan dia, kemahiran dia, serta kebiasaan lidahnya itu dilatih terus. Ya, tidak tidak dicukupkan dengan apa yang sudah ada saja, dan terus ada peningkatan. Ya, inilah keistimewaan Al-Quran, mesti dibaca dengan tartil. Ya, ini perintah Allah pada kita. Tidak bisa sekedar dapat pengetahuan, selesai baca kemudian mencapai target, ini tidak benar. Ya, tapi mesti dengan cara yang benar secara ilmu tajwid. Kemudian setelah itu, setelah kita bisa qiraah, kemudian tilawahnya lebih meningkat lagi, Allah mengatakan utlu. Ada tilawah, ya, berasal dari kata tilawah, utlu. Utlu ini atau tilawah ini mempunyai makna lebih dalam lagi dari sekedar membaca dan tartil. Apa maknanya? Tilawah ini sudah menjadi bahasa kita, kan? Musabaqah tilawatil Quran. Yang dimaksud dengan tilawah ini adalah membaca berulang-ulang kali sambil memahami dan mendalami apa yang terdapat di dalamnya. Kemudian setelah itu lebih meningkat lagi, sudah menjadi bahasa kita, tala, yatlu, tilawah, tali. Ya, sudah menjadi bahasa kita. Tali itu mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lain. Artinya setelah kita mentilawahkan Al-Quran, tidak cukup sampai di sana, tapi kita amalkan apa yang kita baca tadi itu. Kemudian maknanya lagi, tilawah itu, selesai kita baca, ulangi lagi. Selesai kita baca, ulangi lagi. Kan begitu memang kita membaca Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, kita ulangi lagi. Begitulah anjurannya. Sehingga diistilahkan dengan al-murtahal. Ya. Tidak berhenti, tidak ada putusnya. Ibarat kita mencari ujungnya sarung atau ujung dari tasbih itu. Tidak ada ujungnya. Ya, berputar-putar terus menerus begitu. Beda dengan kalau kita umpamanya membeli kitab di toko buku, seperti contoh novel lah begitu, ya, ayat-ayat cinta. Kemudian kita bawa pulang, kita baca, kan selesai kita baca, sudah tahu kita apa isinya, selesai, sudah kita simpan di buku, bahkan mungkin kita kasihkan pada orang lain, begitu saja. Beda dengan tidak ada orang membaca buku ayat-ayat cinta tamat, kemudian dia ulang lagi, dia ulang lagi, dia ulang lagi. Pasti dibilang orang ini orang stres kalau gitu. Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran tamat, diulang lagi, bahkan satu cerita diulang bisa ratusan kali, ribuan kali begitu. Ini makna dari tilawah.
Kemudian setelah itu kita meningkat lebih dalam lagi, dan inilah yang mungkin akan kita bahas lebih banyak, yaitu tadabbur. Dari kata-kata tadabbara ya tadabbaru, tadabburan ya. Dan ini sebenarnya tujuan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu mubarakun yadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada kami turunkan dia yang penuh keberkahan supaya kalian tadabburi ayat-ayatnya, dan kalian supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala 2 kali mengatakan di dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an. Allah tidak pernah mencela kenapa dia tidak baca Quran, kenapa dia tidak tilawahkan, tetapi yang dicela oleh Allah, kenapa mereka tidak tadabburi ayat-ayat Al-Qur'an itu? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah di dalam hati mereka itu terdapat gembok sehingga mereka tidak bisa mentadabburinya? Kalau di dalam surah An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak tadabburi ayat Al-Qur'an? Kalau bukanlah Al-Qur'an itu berasal dari Allah, pasti mereka akan mendapatkan di dalamnya itu ayat-ayat yang tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lainnya. Kemudian juga Allah mengatakan afalam yadabbarul qaul. Kenapa mereka tidak tadabburi, tidak dalami perkataan itu? Maksudnya Al-Qur'an. Ustadz dan asatizah sekalian, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan tadabbur ini. Apa betul maksudnya? Ahli tafsir menjelaskan tadabbur Al-Quran itu adalah engkau sadar bahwa engkaulah yang dituju oleh firman Allah yang engkau baca itu. Ini yang dimaksud dengan tadabbur. Seolah-olah ketika kita membaca Al-Quran, yang dituju oleh Al-Quran itu adalah diri kita, bukan orang lain, bukan untuk menilai orang lain. Contoh umpamanya ketika kita membaca ayat di dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian mempergunjingkan sebagian kalian terhadap yang lainnya. Maka kita langsung di dalam hati kita, ya Allah, lidah ini kadang-kadang kalau bertemu dengan teman-teman tanpa sengaja menceritakan orang lain, ya, kita langsung insaf, astagfirullahalazim. Bukan sebaliknya, ketika kita membaca wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, yang kita ingat adalah, oh iya ya, ibu itu suka sekali bergunjing, bapak itu suka sekali menceritakan orang lain. Ini bukan tadabbur namanya. Jadi kita bawakan langsung bahwa yang dimaksud oleh ayat itu adalah diri kita. Kemudian contohnya lagi hal yang sepele, yang umpamanya begitu, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Ketika kita makan dan minum, kita ingat, oh iya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, dan seterusnya begitulah. Nah, karenanya engkau dengan sepenuh hati dan sepenuh perhatian, kemudian engkau hayati dengan sepenuh perasaan ayat-ayat tersebut. Apabila engkau sadar akan firman Allah dan paham terhadap apa yang diinginkannya dengan perkataannya tersebut, serta meresapi makna-makna yang terkandung padanya ke dalam relung-relung jiwamu, maka saat itu juga bangkitlah untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ini yang dikaitkan dengan tadabbur itu, bahwa yang dimaksud oleh ayat Al-Quran itu adalah diri kita betul-betul, seolah-olah ayat itu turun pada saat ini, ya, seolah-olah ayat itu turun kepada kita saat ini juga. Sebagaimana yang dicontohkan penyair Iqbal, ya, yang terkenal dari Pakistan itu, dia menceritakan kisah hidupnya. Ketika dia masih kecil, diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian setiap subuh, habis sholat subuh, dia ambil mushaf Al-Quran, kemudian dia baca. Kemudian ayahnya bertanya, Iqbal, kamu baca apa? Kemudian dia jawab, saya baca Al-Quran, ayah. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Ayahnya tetap bertanya, kamu membaca apa? Akhirnya karena terlalu sering ditanya begitu, dia bosan. Ayah, kan ayah yang menyuruh saya untuk baca Al-Quran, memulai hari-hari saya dengan tilawah Al-Quran. Kok ayah bertanya terus? Dan ayah tahu bahwa yang di tangan saya adalah mushaf Al-Quran. Kemudian ayahnya mengatakan,
wahai Ananda, yang saya tuju bertanya kepadamu sesungguhnya adalah ingin menyadarkanmu bahwa itu adalah firman Allah, yang dituju oleh Allah adalah dirimu, bukan orang lain. Maka sadarilah dan hayatilah serta pahami bahwa ayat itu diturunkan oleh Allah adalah untukmu secara pribadi. Oleh karena itu, kamu jangan bacanya main-main, serta pahami dengan baik dan amalkan setelah itu. Maka dengan pendidikan yang seperti inilah dia menjadi orang besar pada kehidupan dia setelah dewasanya. Ustadz dan asatidzah sekalian, dan ini jugalah barangkali yang kita inginkan dengan diri kita, ya, dengan anak-anak didik kita, dan terutama sekali terlebih dahulu adalah dengan keluarga kita, ya. Dan contoh lain, ya, bagaimana bentuknya mentadaburi Al-Quran ini yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah serta orang-orang soleh dulu, seperti, ya, Imam Hasan Al-Basri ketika dia suatu kali berpuasa di tengah panasnya musim panas, ketika dia berbuka, ya, kemudian dia minum segelas air yang sejuk begitu. Setelah dia minum, dia langsung jatuh pingsan. Orang-orang yang sekitar dia itu mengira bahwa dia jatuh pingsan karena dia terlalu letih tadi berpuasa. Kemudian ditunggu setelah dia siuman, kemudian ditanya, kenapa engkau sampai pingsan begitu? Kemudian apa kata beliau? Ketika saya minum tadi itu, saya terbayang sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 50, Allah berfirman, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga, wahai penduduk surga, berilah kami sedikit saja dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, atau seteguk air. Lalu penduduk surga berkata kepada penduduk neraka, kedua-duanya diharamkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Hasan Al-Basri adalah orang paling bertakwa, bahkan disebut dengan Sayyidut Tabi'in di zamannya. Orang mengakui tidak ada orang yang lebih soleh daripada dia di zaman itu. Ketika dia minum air itu, dia jatuh pingsan. Kenapa? Karena dia takut kalau saya yang memanggil-manggil orang penduduk surga pada waktu itu. Padahal kalau dia seharusnya dia ini tidak mungkin saya orangnya, pasti orang lain, ini orang kafir ini. Tapi karena dia membawakan setiap ayat itu ditujukan kepada dirinya, maka dia merasa khawatir kalau nanti yang memanggil-manggil minta minum itu adalah dia gitu, sehingga saking takutnya dia jatuh pingsan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini sesuatu yang dari segi yang peringatan untuk kita. Kemudian lain lagi dengan Abdullah bin Umar, ketika dia suatu kali makan apel begitu, kemudian dia menangis. Orang heran, kenapa makan apel menangis? Teringat sesuatu yang menyedihkan apa? Kemudian apa dia bilang? Ya, saya teringat suatu ayat di dalam Al-Quran, kata dia, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah. Ya, makan dan minumlah sebagai balasan terhadap amalmu ketika hidup di dunia dulu. Apel dunia saja nikmatnya sebegini, ya, apalagi apel di surga nanti begitu. Ya. Jadi seorang mukmin, apapun keadaan atau pengalaman yang dia hadapi di atas dunia ini, seharusnya mengingatkan dia selalu kepada dua hal. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia teringat surganya Allah Ta'ala sehingga dia rindu kepada surga tersebut. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia langsung berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia takut dengan azab neraka. Azab dunia saja sudah seperti ini pedihnya, ya tidak terbayangkan lagi azabnya di akhirat kelak. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah makanya ketika kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ketika dia ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, tolong ceritakan kepada kami bagaimana akhlaknya Rasulullah itu, wahai Ummul Mukminin. Kemudian Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Ka'annahu Al-Quran yamshi 'alal ardi, seolah-olah Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan di atas permukaan bumi. Ya. Oleh karena itu,
Tidak heranlah makanya Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia. Ya. Jadi kalau kita menjalankan apa yang dilakukan, diperintahkan oleh Al-Quran, akan berubahlah bentuk ya pribadi kita ini menjadi pribadi yang sangat menawan, ya, baik begitu. Apalagi kalau ditumpahkan kepada masyarakat secara keseluruhan, kita sama-sama menjadi komunitas pengamal Al-Quran ini. Tidak terbayangkanlah bagaimana indahnya kehidupan para sahabat Rasulullah itu, di mana 1 tahun ya Umar bin Khattab diperintahkan untuk menjadi qadhi, menjadi hakim oleh Abu Bakar. Ini padahal setelah Rasulullah SAW meninggal, tidak ada satupun permasalahan yang datang kepada beliau sehingga beliau minta mengundurkan diri. Ya, 1 tahun cuma memakan gaji buta tanpa ada tugas yang harus dilakukan. Kenapa kata Umar bin Khattab? Karena mereka orang yang paham terhadap Al-Quran, tahu dengan demikian dia mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya dan menunaikan menunaikan seluruh apa yang menjadi kewajibannya, dan mereka menerima apa yang menjadi haknya, sehingga tidak ada yang terzalimi dan tidak ada yang berbuat zalim. Maka masyarakat seperti ini tidak perlu pengadilan bagi mereka. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, kalau kita semuanya juga mampu melaksanakan hal seperti ini, tidak usahlah kita semuanya. Kita mempunyai komunitas yang begini sajalah, ya, dekat dengan Al-Quran, ya, alangkah indahnya komunitas kita tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, adapun penghayatan terhadap Al-Quran dengan cara memusatkan perhatian hati terhadap kandungan-kandungan, maknanya memusatkan pemikiran dalam mentadaburi dan merenungkannya, itulah maksud yang sebenarnya dari diturunkannya Al-Quran, bukan sekedar bacaan tanpa paham dan penghayatan. Ya. Selanjutnya ikhwati fillah rahimakumullah, mungkin di sini kita akan jelaskan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika kita akan mentadaburi ayat Al-Quran itu. Yang pertama sekali adalah menjaga segala adab membaca Al-Quran, ya, membaca segala adab yang berhubungan dengan Al-Quran. Apa? Ya, ada kitab tersendiri yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, di mana judulnya Adabul Hamalatil Quran, adab para pembawa atau penghafal penghayat Al-Quran begitu. Ya, di antaranya ya secara global sedikit saja kita sebutkan apa saja adab yang mesti kita perhatikan. Ya, tentu saja dalam kondisi bersuci, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian dengan hati penuh mengharap dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang paling penting adalah yaitu membacanya dengan tajwid yang benar. Nantilah kita cerita hafal terlebih dahulu, mahir terlebih dahulu. Yang penting terlebih dahulu kita bisa membacanya dengan tajwid yang benar, gitu. Kemudian yang kedua yang harus kita kita miliki yaitu menghadirkan hati, akal, pikiran dan sekalian indera dengan semaksimal mungkin. Ya kan, kita membaca Al-Qur'an, ya, ayat lidah kita kepada ayat-ayat Al-Quran, tetapi hati kita melanglang buana kian kemari atau sibuk dengan permasalahan hidup kita. Maka kalau seperti ini kita masih dalam tahapan qiraah namanya, belum sampai kepada tadabbur. Kemudian yang ketiga, mengulang-ulang bacaan untuk memahami makna yang terdapat di dalamnya. Ini penting, ya, mengulang-ulang membaca bacaan ayat itu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah, juga tabi'in dan generasi-generasi salaf dulu, ya. Salah satu contohnya bisa kita bayangkan, dan ini barangkali belum pernah, yakin sekali kita belum pernah bisa melakukan hal seperti ini. Ya, padahal kita tidaklah hafal Al-Quran seperti mereka. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, suatu malam dia setelah sholat Isya, dia niatnya itu sholat witir sebelum tidur, ya. Kemudian dia baca setelah Al-Fatihah itu 1 ayat saja, waqifuhum innahum mas'ulun, stop mereka. Ini salah satu ayat yang terdapat di awal surah As-Saffat. Stop mereka, hentikan mereka, karena mereka mesti mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan mereka ketika hidup di dunia dulu. Dia baca ayat itu, ya, menghayati sekali begitu. ATM ada di mana? ATM-nya lain Bapak
Ya. Beliau membaca ayat itu mulai dari setelah sholat isya, baru dia sadar setelah azan subuh. Sebelum subuh begitu. Jadi satu ayat, satu rakaat dalam sholat witirnya dia renungkan terus-menerus seolah-olah dia betul-betul berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia disidang terhadap seluruh perbuatannya. Padahal huwa man huwa istilahnya, kita tidak perlu mempertanyakan lagi siapa Umar bin Abdul Aziz begitu. Ya, orang yang sangat soleh, bahkan disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang ke-6. Ya, dia hayati ayat itu betul-betul luar biasa. Cuma satu ayat dalam satu malam. Jadi kita juga sediakan kesempatan bagi kita umpamanya menghayati satu ayat yang memang menyentuh ke dalam pikiran dan hati kita. Ini lebih baik daripada kita membaca banyak sekali, ya, banyak ayat tetapi tidak ada yang kecantol di dalam hati kita. Kemudian cara yang keempat dalam meraih atau mengusahakan tadabbur Al-Quran ini, memahami munasabah atau hubungan ayat per ayat yang dan kesimpulan yang dibicarakan. Ya. Kita tidak bisa terlepas dari membaca tafsirnya, apa yang kita ambil dari ayat-ayat tersebut, sehingga ceritanya nyambung ayat dengan ayat sesudahnya. Dan ini biasanya bisa kita praktekkan terutama ketika kita membaca ayat-ayat kisah. Kenapa? Karena kalau ayat kisah kan jelas. Kemudian seterusnya yang kelima, kembali merujuk kepada tafsir dan ulumul Quran. Jadi kita tidak bisa terlepas dari tafsir dan ulumul Quran. Sekarang yang recommended untuk kita baca tafsir itu, ya, yang berbahasa Indonesia adalah tentu tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar gitu. Juga ada tafsirnya Bapak Quraisy, ya. Dan ini bisalah kita jadikan sebagai alat atau perantara kita memahaminya. Dan juga ada sebagian tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti Ibnu Katsir, ya, ini bagus ya. Kemudian juga ada Fi Zilalil Quran diterjemahkan. Namun ya begini, ketika ada keraguan, cepat untuk bertanya kepada yang berkompeten, atau paling kurang kita berhenti terlebih dahulu, jangan memaksakan pemahaman kita, ya, memahami sendiri saja. Kenapa? Kadang-kadang kita bisa tersesat dengan hal itu. Ya, bahkan banyak orang justru tersesat gara-gara dia salah memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian seterusnya, mengusahakan bacaan terbaik ketika tilawah dan memperhatikan hukum tajwid pada setiap huruf. Ya. Makanya nyanyian itu tidak dianjurkan atau bahkan dilarang untuk bernyanyi, kecuali menyanyikan Al-Quran. Ini justru dianjurkan, diperintahkan oleh Allah. Ya. Namun yang paling penting terlebih dahulu adalah kita betulkan tajwidnya. Jangan sampai, ini maaf ya, kadang-kadang apalagi kita orang Indonesia, sering sekali bertemu begitu, anak-anak belum betul tajwid Al-Qur'annya, sudah diajari irama, bayati, nahawan, jiharkah, dan yang lain-lain seperti itu. Padahal hal seperti ini tidak boleh diajarkan kepada anak-anak. Kalau di Arab bukan sekedar dia bisa terlebih dahulu baca Al-Quran, tetapi harus hafal Al-Quran 30 juz dulu. Baru dia boleh diajarkan nyanyian irama-irama itu. Bahkan juga dia mengerti apa yang dia baca terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti ada tinggi, naiknya nada, dan itu semuanya akan mempengaruhi bacaan kita. Kapan dia mesti dinaikkan, kapan dia harus diturunkan, sesuai dengan cerita yang ada di sana. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, yang mestinya suara kita ditundukkan, kita tinggikan, yang seharusnya ditinggikan, direndahkan, ya, ini tidak cocok. Maka jangan itu dulu yang kita ajarkan. Kemudian satu lagi, yang belajar qiraat mujawad tersebut adalah orang yang memang secara fitrah diberikan oleh Allah suara indah, bagus. Nah, ini kadang-kadang suaranya cempreng, kemudian dipaksa-paksakan untuk belajar. Nah, ini tidak semestinya begitu. Biarkan ada orang yang memang diberi oleh Allah mauhibah untuk yang mempelajarinya. Nah,
Seterusnya yang ketujuh adalah mengingat keagungan Al-Quran, bahwa ini yang kita baca adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, firman dari Allah. Ibaratnya ketika kita mendapatkan surat dari orang yang kita cintai, orang yang kita hormati, tentu kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita baca dengan penuh kekhusyukan, ya. Ini apalagi ya bagi yang anak-anak muda ini, kalau zaman dulu sangat paham masalah-masalah seperti ini, ya. Bagaimana khusyuknya membaca surat dari orang yang dicintai begitu. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala tentu lebih daripada itu semuanya. Kemudian kedelapan, berusaha untuk membaca Al-Qur'an pada waktu jiwa merasa tenang. Hati terasa lembut, seluruh anggota tubuh lagi rileks seperti waktu fajar atau penghujung malam. Namun, ikhwati fillah rahimakumullah, jangan kita terbawa dengan kondisi, ya. Seharusnya memang kita yang menyediakan waktu terbaik untuk Al-Quran, bukan kita melihat kapan kosong, ya. Nah, kita isi dengan Al-Quran, bukan seperti itu, bukan untuk pengisi waktu kosong, tapi betul-betul kita alokasikan waktu kita untuk membaca Al-Quran ini. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Kemudian menjauhkan hati dan panca indera dari segala dosa. Kenapa? Karena maksiat dan dosa inilah yang menghalangi hati kita untuk bisa menerima pancaran Al-Quran. Al-Quran ini ibaratnya sinar matahari yang cerah, terang menderang, dan dia bisa diterima oleh mata yang sehat. Walaupun terang menderang matahari, tetapi mata buta, ya, dia tidak akan bisa melihatnya. Tidak ada yang tidak berguna bagi dia petunjuk Al-Quran itu. Yang dia rasakan cuma panasnya, ya. Dia merasakan panas, tapi cahaya tidak dia dapatkan. Justru yang membakar, yaitu kenapa? Karena dia menentang hukum-hukumnya, ya, makanya dia terbakar. Ibaratnya kita seharusnya adalah menggunakan cahayanya untuk petunjuk dalam perjalanan hidup kita, dan kita berlindung dari panasnya dengan cara apa? Dengan cara mematuhi rambu-rambu dan aturan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak terkena pancaran panasnya. Dan bagi hati yang penuh maksiat, ini mustahil dia akan bisa mentadaburi, mendalami, ya, ta'amul ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan hidayahnya kepada hati yang bersih, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'i suha hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa anlamani anna ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku, lalu dia menasihatiku, tinggalkanlah kemaksiatan, karena ilmu itu, tentu saja ini Al-Quran itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikannya kepada orang yang penuh dengan kemaksiatan, bertentangan di dalam hati itu, ya. Salah satu contohnya saja, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita orang yang rajin insya Allah begini, sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah di masjid, kemudian ditambah lagi dengan sholat-sholat sunat yang lain, terutama sekali rawatib, tahajud, dan duha, ya. Kemudian setelah itu banyak zikir pagi dan petang kita lakukan, kemudian tilawah Al-Quran. Ketika ada permasalahan, kita dengan pedenya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita bergelimang dosa, kalau istilah saya dulu di pesantren dengan Ustadz Safri Maltos, bagados namanya, bagalimang doso, ya. Ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ada masalah, ada kepedean enggak untuk minta kepada Allah? Mengangkat tangan pun kita akan madu, begitu. Maka begitu juga lah dengan orang yang dia penuh dosa, tidak akan bisa membaca Al-Quran itu dengan baik, kalaupun dia membaca Al-Quran penuh keterpaksaan pasti, ya, tidak akan bisa menghayatinya. Kemudian seterusnya yang ke-10, berusaha mengukur diri dan setiap apa yang kita lakukan dengan ayat Al-Quran. Kita lagi mengamalkan ayat apa sekarang, ya. Contohnya, ya, dalam kondisi sekarang ini yang kita lakukan apa kira-kira, ya? Kita mengadakan kajian ini, nah, kita teringat surat At-Taubah ayat 122, ya. Maka nalil mu'minina ayyan firuka falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Kita sekarang ini dalam rangka tafaqquh fid din, ya. Atau Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Kita dalam rangka menuntut ilmu sekarang, gitu kan? Atau kemudian lagi mengamalkan ayat ini, Al-Mujadalah ayat 11, gitu. Kemudian ketika kita umpamanya untuk lagi berinteraksi dengan orang lain, kita teringat, oh ayat ini yang kita amalkan sekarang, ya. Kemudian kita bertamu ke rumah orang, kita teringat ayat di dalam surah An-Nur, ya. Sebelum kita masuk ke rumah orang, terlebih dahulu ucapkan salam, gitu. Dan begitulah seterusnya, sehingga betul-betul terasa ayat-ayat Al-Quran ini menjiwai setiap langkah kita. Dan ketika itu sangat nikmat rasanya kita dengan Al-Quran ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebelum saya akhiri untuk penyampaian ini, dan mungkin banyak ada sesuatu yang akan kita diskusikan setelah itu, ya, saya sampaikan beberapa kalimat dari orang-orang salafun salih dulu tentang bagaimana sebenarnya berta'amul dengan Al-Quran ini. Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, nazal Al-Quran liyutadabbaru wa ya'malu bihi fattakhidhuhu tilawatahu amalan. Ya, Al-Quran ini diturunkan untuk ditadaburi dan untuk diamalkan. Maka jadikanlah tilawahnya itu sebagai amalan. Ya, maksudnya setelah kita tilawah Al-Quran kemudian kita amalkan, ya, bukan sekedar capai target, ya, satu juz satu hari, karena kita ikut odots nih, ya. Nah, tidak sampai di sana saja. Kemudian kata Hasan Al-Basri juga, demi Allah, tidaklah orang itu mentadaburi dengan cara menghafal huruf-hurufnya, sementara batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah dia terobos, ya. Walaupun dia hafal Al-Quran, ini salah satu contohnya, maaf ya, dulu saya pernah berinteraksi dengan orang seperti ini, dia hafal Al-Quran 30 juz, seperti kita hafal surat Qul Huwallah, itu lancar luar biasa. Tetapi bagi dia tidak masalah, maaf, untuk nonton film porno begitu, dengan alasan apa katanya, ini tidak rusak kok hafalan saya begitu. Padahal subhanallah, ya, Al-Quran itu bukan sekedar kita hafal yang akan memberikan syafaat bagi kita nanti di akhirat, tetapi kita hafal, kita baca, kemudian kita amalkan, baru dia bisa menjadi syafaat. Kalau tidak, kata Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan membelamu untuk masuk ke dalam surga atau akan menjerumuskanmu untuk terjatuh ke dalam neraka, tergantung bagaimana kita mengamalkannya. Kemudian hatta wa inna ahadakum layaqul, sampai di antara kalian berkata, kata Imam Hasan Al-Basri, qara'tul Qur'ana kullah, aku sudah bisa menghafal Al-Quran keseluruhannya, tidak ada satu huruf pun yang terlupakan, namun tidak kelihatan di dalam dirinya itu bekas Al-Quran itu, ya, tidak dalam akhlaknya, juga tidak dalam pengamalannya, ini percuma saja. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, inna haqqa tilawatihi, sesungguhnya tilawah yang betul-betul tilawah itu adalah ayyahilla halalahu, dia halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, wa yuharrimu haramahu, dan dia haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, wa yaqra'uhu kama anzalahullah, dan dia berusaha membacanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Kemudian dari Ibnu Umar juga dia berkatakan bahwasanya membaca, ini yang disayangkan oleh beliau apa? Annal fadil min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadri hazil ummah la yahfazu minal Qur'an illa surah wa nahwaha. Sesungguhnya orang-orang utama, ya, di zamannya, di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu, dia tidak hafal Al-Quran kecuali beberapa surat saja begitu, ya. Ternyata bagi para sahabat Rasulullah cukup susah juga menghafal Al-Quran. Waruzikul amal bil Quran, namun mereka diberi oleh Allah rezeki untuk mengamalkan Al-Quran itu, ya. Wa inna akhirah hazil ummah, namun sayang nanti di akhir umat ini, ya, umat ini di akhir-akhirnya nanti, yaqra'un al-Quran minhum as-sabi, yang membaca Al-Quran itu sampai anak kecil pun bisa, katanya. Maksudnya bukan sekedar membaca, tetapi menghafalnya itu anak-anak kecil pun bisa. Wal a'ma, bahkan orang-orang buta.
wala yurzaqunal amalu bihi. Namun sayang mereka tidak diberi rezeki untuk mengamalkannya. Ya. Sungguh pun sudah diramal atau diperkirakan akan terjadi hal yang kita saksikan pada hari ini. Namun kita tentu berusaha untuk keluar dari keterpurukan itu atau ketidakbenaran ini, paling kurang di dalam komunitas kita sendiri begitu. Ya, kita minimalisir kekurangan-kekurangan yang kita hadapi ini. Bahwa Al-Qur'an mudah untuk dihafal sebagaimana dikatakan oleh Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafal begitu. Nah, tapi untuk mengamalkannya ini yang perlu menjadi tanda tanya. Apakah kita sudah amalkan atau belum? Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, barangkali untuk sekedar untuk penyampaiannya saya cukupkan terlebih dahulu sampai di sana. Kita buka mungkin forum diskusi kita. Ya, kalau ada hal mungkin yang tidak tepat juga yang saya sampaikan tadi atau ada yang dikritisi silahkan pada saudara dan saudari sekalian. Saya kembalikan kepada Ustadz moderator. Oke, terima kasih Ustadz penjelasan dan program-programnya yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan dari program tahsin dan program tahfiz sudah sejalan sekali dengan apa yang sudah Ustadz jelaskan dan semakin menguatkan kita semua. Namun demikian, mari kita kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya gitu ya, mungkin kita batasi sampai pukul berapa ya, biar kita pada saat asar gitu kita sudah tuntas. Ustaz Asari mungkin lewat 25. Lewat 25 berarti kita pukul 15 lewat 20 karena nanti masih ada satu acara lagi adalah doa gitu. Sepakat ya? Oke, untuk memimpin acara diskusi ini, Ustadz Asari. Ustadz Asari. Ya, Ustadz. Oke, bisa dibantu untuk memimpin diskusi ini, karena di handphone Ustadz agak terbatas. Baida? Iya. Baida? Iya. Afwan, jam Ya, silakan. 15 saja Ustadz Baida. Ya, 15. Yang 3.15 sudah selesai. 3.15 ya, 3.15 di revisi. Oke, silakan Ustadz Asari untuk memimpin ini. Baik, syukran Ustadz Baida. Baik, Ustadz-Ustadz sekalian, alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan tausiah yang luar biasa, materi yang luar biasa dari Ustadz kita pada siang hari ini terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya Ustadz, Ustadz Rufai. Baik, Ustadz Rufai, silakan Ustadz. Pertanyaannya singkat dan jelas Ustadz ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, mohon maaf dari Ustadz Rufai. Kita punya keinginan untuk memperbaiki dan membaguskan bacaan maupun pemahaman kita terhadap Al-Quran. Tetapi dalam keseharian kita, banyak di antara kita yang terutama pribadi itu pekerjaan kita mengalahkan keinginan kita itu tadi. Maka cara kita untuk biar bisa istiqomah dan apa yang kita diinginkan oleh ustaz-ustaz itu lebih bagus, bagaimana Ustaz kita? Makasih Ustaz Asari. Syukran Ustadz Rufai. Ustadz kita tampung dulu Ustadz ya. Silakan ada lagi Ustadz Saudara. Ada lagi Ustadz yang ingin bertanya kepada Ustadz kita, Ustadz Zulfi Akmal LCMA. Beliau adalah kandidat doktor di Al-Azhar, Mesir. Ada lagi Ustadz Saudara dari TK. Win dari SD. Atau bisa juga dituliskan. Baik, ada pertanyaan Ustazah, silakan. Belum Ustaz. Oke, berarti sudah jelas, alhamdulillah sudah paham Bu ya. Dari Saya SD. boleh Ustaz, dari SMA IT. Baik, Ustazah Sri Haryani ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ingin bertanya Ustaz Zulfi,
setelah saya coba untuk menghafal Al-Quran, ternyata saya lebih mudah menghafal Al-Quran kalau mendengarkan irama lagu seorang syekh yang saya cocok dengan iramanya itu, sehingga dengan irama itu saya jadi mudah mengingat gitu. Apakah ini tidak boleh atau tidak bagus atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Sri. Terakhir satu lagi Ustaz Uda. Silakan kita buka satu lagi pertanyaan. Dari SD ada Ustaz Indra, SMP Ustaz Mansur, Ustaz Hasan, SMA IT tadi sudah diwakili ya. Ada Ustaz Hasan ada bertanya? Boleh tambah? Boleh silakan Ustaz. Berarti pertanyaan terakhir ya. Baik. Ini singkat aja mungkin ya. Kalau seandainya seorang ustadz mengajari kaum ibu-ibu untuk tahsin atau tahfiz itu gimana? Apakah dibolehkan atau ada kelonggaran di situ? Baik, itu aja Ustaz. Oke. Syukran Ustaz Hasan. Ustaz Zulfi ada 3 pertanyaan dari 3 Ustadz-Ustadzah pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama tadi dari Ustadz Rofai, kesibukan mengalahkan waktu untuk membaca Al-Quran ya. Seperti apa mensiasatinya mungkin seperti itu Ustadz. Sebenarnya beliau punya keinginan yang kuat untuk memperbaiki, meningkatkan baik bacaan maupun hafalan. Tapi karena faktor kesibukan itu ternyata belum bisa dilakukan. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fillah rahimakumullah, keluhan kesibukan mengalahkan untuk kita mentilawahkan Al-Qur'an, mentadaburi, bahkan apalagi untuk menghafal. Ini sebenarnya kalau kita kita katakan ya dalam bahasa ini permasalahan klasik. Semua kita seperti itu ya. Semua kita bermasalah dengan itu. Bahkan bukan ustadz saja, saya juga begitu. Namun di sini untuk ada perlunya kita mempunyai ketegasan dengan diri kita sendiri. Ya, kita mempunyai disiplin dan harus tegas dengan diri. Ini yang paling penting sekali ya. Untuk permasalahan duniawi, banyak orang-orang hebat begitu ya. Apalagi orang-orang yang berhasil di dalam masalah bisnis, mengumpulkan kekayaan dunia ini luar biasa, itu pasti dia mempunyai prinsip dan ketegasan dengan aturan dirinya sendiri. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang super seperti itu ya, kita takjub melihat dia, bagaimana dia begitu memanage waktunya, tegas dengan disiplin sekali dengan apa yang dia hadapi di dalam kesehari-hariannya. Sementara kita yang kita lakukan sekarang adalah proyek untuk menghadapi akhirat. Seharusnya kita jauh lebih disiplin dan lebih bersemangat dan tegas dengan diri kita dalam masalah ini. Oleh karena itu, yang pertama sekali tentu kita harus melatih diri kita untuk menjadi orang yang tegas ini. Dan ini jangan terlalu muluk-muluk terlebih dahulu, ya. Jangan memaksa-maksakan diri. Ya. Kita mulai dari yang sedikit-sedikit dulu. Kalau istilah guru saya dulu ada hadis di dong namanya kullu syai'in diansurin, ya, segala sesuatu diangsur-angsur katanya, ya. Kita jangan dipaksa-paksakan. Maka boleh contohnya seperti ini, kita cari waktu kita paling mood ya. Tentu saja ini adalah waktu subuh. Nah, ini kita mesti tegaskan setelah sholat subuh betapapun sibuknya saya, 1/4 jam 20 menit saya harus baca Al-Qur'an dulu. Dan jangan kita targetkan mesti terbaca setengah juz, enggak. Ya. Boleh jadi 3 ayat, tetapi kita ulang-ulang penuh tadabbur, ini lebih baik, begitu kan? Tetapi kita yang paling penting itu, 20 menit setelah sholat subuh ini tidak bisa diganggu gugat, bahkan gempa bumi pun hari kita tidak akan lari, itulah kira-kira ya. Nah, duduk gitu, membaca ayat yang sudah kita tetapkan untuk kita tilawah. Begini, ya, ini bahasanya orang sufi ya. Man laisa lahu wirdun fahuwa kalkir, kata dia. Fahuwa kir. Nah, siapa yang tidak mempunyai wirid, dia itu seperti, maaf, ini bahasanya kasar, tetapi ini bahasa orang sufi, seperti monyet katanya. Ya. Orang yang tidak punya wirid seperti kir,
monyet gitu. Jadi kita mesti ada wirid Al-Quran, ada wirid zikir, paling kurang pagi dan petang gitu kan. Nah, dan ini kita harus paksakan, Allahumma paksakan, ini yang paling penting. Ya. Mau tidak mau harus kita alokasikan waktu ini. Nah, kemudian mungkin tambahannya nanti tidak usah banyak-banyak, ya, 24 jam, 20 menit setelah subuh dan juga setelah maghrib umpamanya, atau sebelum tidur. Kita tidak akan tidur sebelum baca Al-Quran 1/4 jam gitu. Barangkali ini mesti. Kemudian juga cara yang lain adalah tadi itu kita mengevaluasi diri kita, apa dosa-dosa saya begitu, sehingga saya selalu tidak diberi oleh Allah taufik untuk melaksanakan apa yang menjadi azam yang baik begitu. Kenapa? Kata Ibnul Qayyim, ya, ada hukuman yang diberikan oleh Allah kepada kita yang kita tidak merasakan bahwa itu adalah hukuman terhadap dosa-dosa kita. Apa itu? Yaitu namanya qilatut taufik, sedikitnya bimbingan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada namanya kan ketika kita selalu mengatakan wabillahi taufik wal hidayah, ya, di akhir-akhir begitu, wabillahi taufik wal hidayah. Dari Allah lah asalnya taufik dan hidayah. Apa yang dimaksud dengan taufik? Apa yang dimaksud dengan hidayah? Ini perlu kita miliki. Sehingga kita tidak mendengar begitu saja orang mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, tapi kita tidak paham. Hidayah itu adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita terhadap sesuatu yang mesti kita amalkan, ya, kita yakini dan kita ketahui. Seperti sekarang Al-Quran kita sudah tahu ini keutamaannya, ini kewajiban kita terhadapnya begini, sudah tahu, itu sudah hidayah. Kemudian hidayah kita sudah menyadari bahwa ini memang mesti dijalankan. Ini hidayah dari Allah dan hati kita mau menerimanya. Namun pas ketika kita melaksanakan ternyata kita tidak bisa. Ada saja halangan. Ketika kita mau membaca Al-Quran di pagi hari, anak menangis. Ketika setelah selesai anak diurus, kemudian mau ambil mushaf lagi, maaf, buang angin. Oh, kita berwuduk, kemudian pas habis wuduk, tamu datang. Ini ada saja begitu sehingga kita jadi untuk melaksanakan apa yang menjadi tekad kita atau amal yang mesti kita lakukan. Ini namanya kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini qilatut taufik namanya. Sedikitnya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakan amal ibadah ketaatan kepadanya. Kenapa? Ini gara-gara dosa kita. Oleh karena itu, yang mesti kita lakukan adalah kita beristighfar, kemudian mengevaluasi dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ringankan kita untuk melakukan hal itu, ya. Di samping kita berazam, kemudian kita sadari dosa-dosa kita tadi itu agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan untuk melakukannya. Barangkali itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ustaz, apa tadi itu? Ustaz Rafai. Ya, Ustaz Rafai. Baik, yang kedua dari Ustazah Sri Haryani, Ustaz, beliau lebih cepat menghafal ketika irama dari salah. Ya. Apakah ini boleh atau seperti apa, Ustaz? Oh ya. Jadi ini ya salah satu cara kita menghafalkan memang yaitu dengan banyak mendengar, banyak mengulang-ulang, ya. Saya perhatikan ya, saya dulu kan 19 tahun di Mesir itu, ya. Teman-teman yang orang Mesir dan yang kuliah di Al-Azhar, apa saja jurusannya, nggak mesti jurusan agama, pokoknya mahasiswa Al-Azhar, kedokteran, pertanian, kebunan, segala macam itu mesti hafal Quran semuanya, 30 juz, bukan 1-2 juz begitu. Kemudian dia mempunyai mushaf, saya perhatikan itu. Mushaf itu sekali 6 bulan harus diganti gitu. Apa hancur sama mereka itu? Hancur mushaf Al-Quran itu sama mereka. Artinya mereka itu hafal Al-Quran bukan karena Al-Quran itu bahasa dia, bukan. Seperti kita juga mau apa undang-undang apakah kita hafal? Enggak kan? Tapi karena saking banyaknya dia membaca sampai Al-Qurannya itu hancur, kita bukan cara bagus-bagus saja begitu. Karena dia saking banyaknya dia ulang-ulang. Jadi banyak mengulang itulah sebenarnya kunci untuk menghafal. Kemudian juga banyak mendengar, ya.
kasratul istima' ilaihi, ya banyak mendengarkan Al-Quran tersebut, barulah meningkat nanti itu kasratul tadabbur wa ta'amul, ya. Kemudian ibu yang bertanya tadi itu tentang apakah ini bagus kita mendengarkan bacaan seorang syekh? Ya tentu saja bagus sekali, ya. Bagus untuk ketika kita membacanya, ya kita dengan mengikuti irama itu kita terbawa arus gitu kan, terbawa dengan arusnya itu. Cuma untuk saran saya begitu, karena ini juga saran dari guru-guru saya ketika di Mesir, jangan sembarang syekh untuk kita dengar. Kenapa? Karena tidak seluruh syekh itu mempunyai tajwid yang benar, terutama sekali bukan sekedar tajwid saja, tetapi tentang wakafnya, ibtidanya, segala macam yang berhubungan dengan adab atau maafnya, seperti contohnya imam-imam Masjidil Haram itu sebenarnya kalau kita ingin bacaan yang benar dan hafalan yang benar, bukan Imam Masjidil Haram kita ikuti, ya. Tapi imam-imam yang betul-betul dia ahli di dalam qiraat yang memang dicontoh untuk kita ikuti. Siapa dia? Dan ini yang diakui oleh seluruh ulama di dunia, tidak ada perbedaannya. Nomor 1 itu namanya Syekh Khalil Mahmud Khalil Husari. Kalau bisa dicatat, nanti silakan di internet sudah ada semuanya di YouTube, ya. Ada yang pakai pakai MP3-nya saja, ada dengan ada orangnya begitu. Ini orang yang ini Syekh Mahmud Khalil Husari ini tokoh tiada duanya dan tidak ada tandingan sampai hari ini, ya. Tidak ada tandingannya. Dia nomor 1 diakui oleh seluruh ulama. Kemudian kedua Syekh, kemudian yang ketiga namanya Syekh Muhammad Al-Minshawi, Siddiq Al-Minshawi, Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Kemudian yang keempat Mustafa Ismail. Yang keenam adalah Mahmud Al-Banna. Yang kelima Mahmud Al-Banna. 5 orang inilah yang ulama qiraat yang direkomendasikan bacaannya terbagus dan terbenar dalam segala seginya, ya. Kadang-kadang memang dari segi suara ini bagus begitu kan, tapi segi tajwidnya belum tentu. Kenapa? Karena para masyayikh yang saya sebutkan tadi ini, mereka membacakan Al-Quran kemudian direkam bacaannya itu di hadapan para guru-gurunya dan ulama-ulama ahli Al-Quran, sehingga satu huruf saja salah diulangi lagi begitu, ya. Dan ini yang paling recommended untuk kita dengarkan, ya. Adapun yang lain-lainnya, kalau menurut guru-guru saya ini dianjurkan untuk tidak mendengarnya supaya tidak tersalah nanti gitu, ya. Nah, ya, ibu silahkanlah gitu, ya, untuk melihat 5 orang syekh tadi itu, ya. Ada lagi? Seterusnya yang ketiga, ya, Bapak Hasan Basri tadi. Iya, mengajarkan Al-Quran untuk ibu-ibu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mengajarkan ibu, tidak ada masalah. Bahkan ibu-ibu mengajarkan bapak-bapak Al-Quran juga tidak masalah. Ada dalil kedua-duanya, ya. Ada dalil kedua-duanya. Dengan syarat kita menjaga adab-adabnya, adab-adab Al-Quran tersebut, ya. Tidak ikhtilat gitu kan, dan tidak berdua-duaan, khalwat begitu. Ya, kalau ibu seorang ustadz mengajarkan beberapa ibu-ibu di dalam masjid begitu, mana itu kan tidak keluar, itu tidak bersunyi-sunyi, ya. Banyak orang yang menyaksikan, kemudian pintunya terbuka. Yang tidak boleh itu ya kita berdua saja dalam kamar, ini tidak boleh, ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah dalam masalah ini. Yang penting adabnya kita kita jaga. Dan juga umpamanya kalau bapak-bapak mengajar ibu-ibu, ini hal biasa, banyak terjadi. Tapi kalau umpamanya terbalik, ibu-ibu yang mengajar bapak-bapak, apakah boleh atau tidak? Ya. Siti Aisyah itu kan istrinya Rasulullah, ya. Murid-muridnya itu adalah laki-laki banyaknya, ya. Di antaranya Imam Masruq, kemudian yang lain-lain banyak sekali. Kalau kita baca kita lihat sanad-sanad Al-Quran sekarang, maka di antaranya itu seluruhnya mesti kembali kepada Aisyah, kembali kepada sanadnya itu kepada Aisyah. Tentu saja
laki-laki, di mana orang-orang yang mendapatkan sanad tadi itu dari Aisyah kalau dia tidak mendengarkan langsung. Sementara Al-Quran ini tidak boleh belajarnya dengan perantara, bahkan dengan seperti ini sekarang saja, ya. Ada kita program tahsin, kemudian pakai Zoom, ini sebenarnya tidak sempurna, tidak memadai, ya, tidak memenuhi syarat. Dia mesti hadir betul di hadapan kita secara talaki begitu seharusnya. Jadi insya Allah tidak ada masalah, ya, selagi adab-adabnya kita pelihara, ya. Ibu-ibu mengajari bapak-bapak, bapak-bapak mengajari ibu-ibu, tidak ada masalah, ya. Dalam batasan syariat yang benar. Lanjut pada Bapak Ustadz moderator. Baik, syukron Ustaz. Oke, cukup waktunya sudah. Udah lewat satu. Iya, boleh. Ya. Kita tutup ya. Iya. Asatidz sekaliannya, demikianlah pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini ada manfaatnya dan ada sesuatu yang mencantol lah, ya, yang menjadi pelajaran yang perlu kita ingat dan bermanfaat untuk hari-hari kita ke depan. Dan terakhir saya juga mengucapkan kembali terima kasih kepada Ustadz dan Asatidzah semuanya, SDIT Al-Ittihad, ya. Bukan SDIT saja, ya. SMP, SMA, dari TK bahkan. YKPI, Pak Ustadz, dari seluruh unit ini, dari TK sampai SMA. Oh iya. Jadi Yayasan Al-Ittihad, ya? Yayasan Al-Ittihad. YKPI Al-Ittihad Pekanbaru. Saya sudah pernah datang ke sana dengan menemui Ustadz Safri Maltos dulu. Oh iya. Pada waktu itu beliau salah satu ustadz kita itu. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Asatidz sekaliannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan langgengkan silaturahim kita ini untuk hari-hari ke depan di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Mudah-mudahan dengan uraian dan penjelasan tadi kita semakin giat dan semakin senang dalam membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan jiwa kita semakin tenang, semakin tentram, dan menjadi amalan kita sehari-hari. Dengan penjelasan tadi juga mudah-mudahan menguatkan hati kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mengulanginya. Selanjutnya kami mintakan untuk menutup doa kita, kami mintakan Ustadz Mansur, Ustadz B. Mansur, SAGMM, pada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah meridhoi segala usaha kita dan semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran. Sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati kita terbuka. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lamu annahu la yusibuna illa ma kataba lana waj'alna radina min rizqi wal 'aishi bima qasamta lana. Allahumma inna nas'aluka mujiba rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimah min kulli bir wa nas'aluka al-fawza bil jannah wan najata minan nar ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna warham aba'ana wa ummahatina wa ayyuhana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir kajian kita hari ini. Insya Allah kami tunggu kembali pada bulan esok. Insya Allah informasi akan dilanjutkan lagi oleh teman-teman. Dan kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ustaz Beda. Ya, silakan ada yang